Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara Tubuh Irang kembali hadir di ruang dengar Anda. Kali ini saya Aminatus Saidah bersama narasumber kita, yakni Mas Humaidi. Mas Humaidi ini adalah salah seorang pembina santri di Pondok Pesantren Putra Tebu Ireng. Assalamualaikum Mas Humaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira kesibukannya minggu-minggu ini apa ya? Seperti biasa di kampus di Fakultas Ekonomi sebagai staf TU, Fakultas Ekonomi, dan itu untuk setiap harinya, jadinya guys, setiap harinya di Fakultas Ekonomi. Dengar-dengar Mas Humaidi ini Mas berkuliah di S2 di Unhas ya? S2-nya saya di Malang. Oh, S2 di Malang. Saya alumni Universitas Hasyim Asy'ari S1-nya, dan alhamdulillah kemarin saya ikut beasiswa OSC namanya. Alhamdulillah. Di Universitas Kejayaan Malang. Masya Allah. Selamat Mas. Yeah. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pembinaan santri nih. Yeah. Gimana sih cerita awalnya bisa jadi pembina santri itu? 2013 itu saya ke Jombang atau ke Pesantren Tebu Ireng 2013, dan itu memang niat saya dari rumah itu hanya untuk menuntut ilmu atau melanjutkan studi S1. Dan karena ekonomi kedua orang tua juga tidak membaik, akhirnya saya waktu itu 2013 lulus itu sama kakak saya sendiri untuk mencari pekerjaan 1 tahun, baru nanti saya bisa kuliah. Dan alhamdulillah saya waktu itu bahasanya ya bukan dilempar ya, saya dibawa ke Surabaya, dan saya di sana bekerja sebagai kuli sebagai di perusahaan saus selama 1 bulan. Dan itu karena mungkin pekerjaannya terlalu berat, akhirnya saya kembali lagi ke Jombang. Waktu itu, setelah itu 2 minggu kemudian, karena memang saya waktu itu dari Surabaya hanya membawa uang 1,5 juta, akhirnya saya kepikiran, kebetulan ada wali santri yang dari Jakarta. Waktu itu kakak saya sendiri yang bilang ke wali santri bahwa saya akan diajak ke Jakarta untuk mencari pekerjaan supaya saya bisa kuliah. Dan alhamdulillah saya ke Jakarta, saya mendapatkan pekerjaan di McDonald, dan itu gajinya lumayan 3 juta. Selama 9 bulan saya mendapatkan uang sebesar 24 juta, dan itu uangnya saya nggak pernah pakai, saya kumpulkan. Karena di sana itu saya bersama orang-orang baik ya. Artinya ketika saya tempat tinggal pun saya digratiskan. Jadi saya hanya di sana pekerjaannya hanya ngepel di rumahnya beliau, ngepel, nyapu, pokoknya pekerjaan rumah saya kerjakan. Terus hanya itu saja sih untuk yang terus selama 9 bulan itu saya langsung kembali ke Jombang 2014, dan saya langsung mendaftarkan diri kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari S1. Gitu untuk pengalaman saya waktu datang ke Jombang 2013 sampai 2014. Berarti panjang sekali ya perjalanannya sebelum menjadi pembina santri. Betul. Dan itu perjuangan yang mungkin kenangan yang terindah menurut saya, tapi kepahitannya juga ada gitu. Pahitnya juga tuh ada. Bahkan saya awal ke Jakarta itu sering menangis kalau malam-malam. Tapi dalam diri saya itu berkata, ketika saya mengeluh hari ini, mungkin ketika saya mengeluh kepada orang tua saya waktu itu saya dikembalikan pulang ke rumah. Tapi dalam diri saya tetap teguh kuat, saya tidak pernah menceritakan apapun yang terjadi di Jakarta waktu itu. Alhamdulillah saya bisa melewati tantangan-rintangan yang luar biasa pahitnya waktu itu. Dan sampai saya kembali ke Jombang mendaftarkan diri di Universitas Hasyim Asy'ari 2014. Dan itu
setelah saya kembali ke pondok, baru saya ditawarkan untuk menjadi pembina santri. Dan itu juga untuk menjadi pembina santri dulu itu persyaratannya juga tidak terlalu mudah. Menurut saya itu susah. Menurut saya, kenapa? Salah satu persyaratannya adalah pembina itu harus istiqomah berjamaah. Iya benar. Yang kedua, istiqomah dalam ubudiyah. Pokoknya istiqomah dalam ubudiyah, beribadah, pokoknya semuanya. Dalam pengajian juga harus istiqomah. Dan itu menurut saya kayaknya berat gitu. Dan itu yang saya lakukan. Tapi ketika saya diberi amanah seperti itu, alhamdulillah, selama saya menjadi pembina 2014 sampai sekarang, insya Allah saya istiqomah melakukan, apalagi berjamaah, ngaji dan sebagainya. Berarti masnya ini sekarang masih menjadi pembina santri di pondok pesantren? Saya sekarang menjadi pembina 3 periode. Jadi Masya 2014 Allah. sampai 2022, hampir 9 tahun berjalan saya sebagai pembina. Dan alhamdulillah saya bisa menjalankan amanah dari pengasuh, menjalankan amanah dari wali santri, dan alhamdulillah bahkan yang dulu santri kamar saya banyak yang kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari ini. 3 tahun periode menjadi pembina santri itu kira-kira menurut Mas Humaydi sendiri tuh apakah harus punya skill tertentu nggak sih Kak buat menjadi pembina? Untuk pembina harus punya skill, memang harus punya skill. Jadi yang pertama, pembina itu harus menjadi figur, harus menjadi contoh bagi santri. Itu yang pertama. Yang kedua, pembina berperan penting bagi santri. Artinya apa? Ketika seorang pembina melakukan suatu kebaikan, insya Allah santri akan mengikutinya. Sama halnya dengan yang tadi, mungkin kita rajin salat berjamaah, otomatis santri hatinya akan mengikuti. Karena apa? Pembina saya ajak rajin berjamaah, masa saya enggak? Nah, itu salah satu artinya, makanya kenapa saya bilang pembina itu berperan penting bagi santri. Salah satunya adalah pembina itu harus serba bisa. Artinya dia bisa menjadi seorang ayah, dia bisa menjadi seorang ibu, dia bisa menjadi seorang kakak, saudara, harus bisa semua itu. Karena apa? Karena pembina itu adalah pengganti dari kedua orang tua yang ada di rumah. Seperti itu. Berarti menjadi seorang pembina itu bukan sesuatu yang mudah ya, dan harus memiliki skill tertentu tentunya. Jadi memang benar tidak mudah, karena dalam satu kamar kita mengurusi santri sekitar 30 santri, dan itu wataknya, mungkin karakternya berbeda-beda. Dalam satu kamar itu karakternya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang belum baik, bukan nakal ya. Kalau menurut saya belum baik gitu. Mungkin ada yang, pokoknya karakter yang berbeda-beda itu salah satu adalah tantangan menurut saya. Itu adalah satu tantangan bagaimana seorang pembina bisa membuat santri itu nyaman di kamar, santri itu akur di kamar, terutama dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Terus bagaimana tanggapan atau bagaimana Mas Humaydi sendiri menghadapi tipe-tipe karakter santri yang berbeda-beda seperti itu? Oke. Jadi karena karakternya berbeda-beda, kadang salah satu kasus ya. Salah satu kasus mungkin tentang bullying ya, atau ya tentang bullying, dan itu memang saya menemukan seperti itu sering. Salah satu contohnya tadi bullying ini, kita harus panggil dulu pelakunya. Kita panggil dulu, kita ajak ngobrol. Itu harus berdua tatap muka. Dan itu saya ajak ke kamar, saya tanya, kenapa? Alasannya apa? Dia menjawab seperti ini. Saya tidak ada niat untuk bullying, Ustaz. Saya hanya bercanda, hanya ingin bermain dengan dia. Oke, cukup sampai di situ. Saya panggil yang korbannya.
Korbannya menjawab dia merasa tersakiti. Oke, saya tanya, apa alasan sampean tersakiti? Kenapa? Ya karena saya nggak suka seperti itu. Oke, kalau gitu saya panggil dua adanya. Saya istilahnya saya ngajak ngobrol bertiga. Sekarang gini, ketika si A, si Fulan ini, si A mungkin niatnya itu bercanda kepada sampean. Jangan sampai yang yang korban tadi ini, artinya mungkin si korban, saya tahu wataknya, korban ini sebenarnya dia itu tidak bisa dicandai, tapi ketika dia bercanda sama temannya itu istilahnya paham ya, jadi korban ini sebenarnya dia tuh suka bercanda juga sama temannya, tapi ketika dia dicandain dia tidak bisa. Nah, akhirnya apa? Saya bilang seperti ini. Kalau memang seperti itu, sampean gak usah bercandain orang. Kenapa? Karena ketika sampean dicandain seperti ini, sampean marah. Coba bayangkan, kalau dia mungkin bercanda seperti ini, terus sampean tidak bisa dicandai, ya berarti gak usah candai temannya sampean sendiri. Akhirnya apa? Seperti itu kan saya pendekatan, alhamdulillah ada perubahan, tidak ada istilahnya yang tersakiti lagi lah dalam satu kamar itu. Dan itu memang saya beri sanksi, ya sanksinya mungkin bermanfaat bagi dia. Kadang-kadang saya suruh nulis juz 30 pokoknya tersah sampai 1 bulan full, sampai 1 bulan itu sanksi lah. Nah, dua-duanya karena memang yang korban juga salah, kadang yang pelakunya juga salah, seperti itu. Oke Mas, sekarang ini kan pesantren jadi pusat perbincangan masyarakat nih, terutama kasus-kasus yang akhir-akhir ini muncul, seperti kasus Gontor tentang bullying. Menurut Mas Humaydi sendiri, gimana itu pendapat Mas Humaydi? Kasus yang kemarin ya, baik, kita nggak sebut merek ya. Jadi sebuah pesantren itu kan punya struktural sendiri ya, dari mulai pengasuh, majelis tahkim, mudir, kepala pondok, wakil kepala pondok, koordinator keamanan, koordinator majelis ilmi, koordinator pembina dan pembina. Itu semuanya sangat berperan, sangat penting. Kalau menurut saya itu sangat penting struktural seperti itu. Nah, di sini yang paling berperan penting adalah seorang pembina. Karena pembina ini kalau dulu saya dulu itu pengasuh pernah mengatakan kalau pembina ini adalah tangan kanan pengasuh. Karena apa? Karena pembina yang lebih dekat dengan santri. Nah, karena pembina ini sangat berperan, jadi mungkin kasus seperti itu mungkin tidak akan terjadi kalau semuanya itu berperan semua. Dari mulai pembina, dari mulai koordinator pembina, kepala pondok, wakil kepala pondok, mudir, baru ke majelis tahkim, mungkin langsung nanti ke pengasuh. Dan itu ketika semuanya berkoordinasi dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Nah, yang kedua, pembina harus sering-sering koordinasi dengan wali santri. Karena apa? Apalagi santri baru ya. Karena wali santri mungkin khawatir dengan anaknya, apalagi luar Jawa, itu pasti khawatirnya luar biasa. Makanya pembina itu kenapa saya bilang sangat berperan penting, karena yang lebih tahu di kamar adalah seorang pembina, dan itu tanggung jawab seorang pembina itu luar biasa. Pembina saya sudah bilang tadi, pembina adalah sebagai pengganti kedua orang tua. Dia harus berperan, dia harus bisa berperan sebagai apapun. Dia bisa berperan sebagai ayah, dia berperan sebagai ibu, bisa berperan sebagai kakak, saudara, dan teman. Jadi sangat harus bisa bagaimana cara seorang pembina mendekati santri biar kerasan juga. Itu salah satunya. Kadang-kadang santri baru itu ketika belum kerasan, dia pasti akan pengen pulang, pengen boyong, pengen balik. Karena apa? Karena itu mungkin salah satu pembina yang seperti itu mungkin kurang pendekatan saja dengan santri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika semuanya tadi ikut bisa berperan, struktur itu berperan semua, insya Allah
kasus seperti itu akan terjadi menurut saya. Dan insya Allah di pesantren Tebu Ireng sudah melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan instruksi dari pengasuh, dan insya Allah kita dengan wali santri juga buka-bukaan, tidak ada istilahnya privasi yang ketika santri bermasalah ya kita harus melaporkan ke wali santri bahwa anak panjenengan bersalah, anak panjenengan ini merokok, seperti itu. Berarti peran seorang pembina di suatu pesantren itu benar-benar penting sekali ya. Sangat penting, dan itu adalah salah satu ketika informasi itu dari pembina semua. Jadi wali santri pengen tahu anaknya ya dari pembina itu sendiri. Komunikasi, jangan saya putus. Komunikasi kepada wali santri itu penting. Harus penting dan ya wajib dan penting. Apakah menurut Mas sendiri beberapa peristiwa yang terjadi tentang pesantren yang sedang marak-maraknya kemarin-kemarin beberapa waktu yang lalu itu mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pesantren? Oke, jadi untuk wali santri berarti ya, untuk masyarakat khususnya wali santri, kalau wali santri ini benar-benar ikhlas, benar-benar ridho kalau anaknya di pesantren, insya Allah kepercayaannya beliau kepada pesantren akan tetap malah makin menaik kalau menurut saya. Jadi ketika kejadian seperti itu ya mungkin bukan masalah kesalahan pembina, kesalahan pengurus pondok juga mungkin ya, karena kita dari pengurus, dari pembina, pengurus pesantren, kita 24 jam di pesantren, di pondok mengawasi. Tapi ketika terjadi hal seperti ini, artinya gini, tidak ada pesantren yang mau istilahnya kejadian seperti ini, tidak ada. Jadi menurut saya ketika terjadi seperti ini ya berarti keikhlasan atau keridoannya seorang wali santri itu kayaknya kurang. Kalau memang dia istilahnya beliau itu tidak percaya lagi kepada pesantren. Menurut saya pendidikan yang terbaik adalah pondok pesantren. Benar banget. Pesan kepada santri dan masyarakat agar tetap percaya kepada pesantren. Untuk santri ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan, di sana ia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Santri itu ibaratnya di pesantren tujuannya adalah menuntut ilmu. Dan apapun istilahnya, dan salah satu hadis juga mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, bahagia dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Ini salah satu pesan saya sebagai seorang santri juga seperti itu. Yang kedua, seorang santri ini ketika ingin keberkahan ilmu, jangan pernah melakukan pelanggaran di pesantren. Ikuti aturan yang ada di pesantren, jauhi larangan yang ada di pesantren. Yang ketiga, kita harus tawadhu, takdim kepada para kiai, para ustadz, para asatidz, para guru. Nah, keberkahan ilmu itu datang dengan ketakdiman kita, ketawaduan dan kita kepada para kiai, para ustadz dan para guru. Untuk tadi ya, saya sudah bilang tadi untuk masyarakat atau wali santri, jangan pernah tidak ikhlas. Artinya jenengan ketika memang benar-benar yakin menaruh anak jenengan di pesantren, jenengan harus ikhlas, harus ridho, harus benar-benar ikhlas kalau jenengan itu pengen anaknya yang terbaik.
Kalau pengen anak jenengan menjadi anak yang soleh, jenengan ikhlas pasrahkan kepada pesantren. Insya Allah pesantren akan membuat anak panjenengan itu menjadi lebih baik, menjadi apa yang jenengan inginkan. Seperti itu. Berarti pesan untuk para santri nih, jangan pernah ngelanggar peraturan pondok, ikuti aturannya. Dan buat para orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pesantren, kuncinya ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho. Itu tadi bicara singkat tentang pembinaan santri. Terima kasih Mas Humaidi Sami-sami atas kehadirannya. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali tentang tema-tema yang lebih menarik lagi. Insyaallah. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.